Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amarona bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Karena berkat nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul, bermuhajahah, bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah-curahkan kepada suri tauladan, pemimpin terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alladzi qad akhrajana minadz zulumati ilan nur. Sebelum kita mempresentasikan hasil observasi kita, mungkin nanti ada cuplikan perjalanan kita menuju Desa Cikembang. Kita ada jargon. Kalau misalkan saya sebut Cikembang, teman-teman bisa jawab berbunga dan romantis. Sepakat ya? Baik, 1, 2, 3. Cikembang. Berbunga dan romantis. Sebelah sini nggak kompak nih. Satu lagi ya. Cikembang. Berbunga dan romantis. Cakep, makasih. Mungkin ini sedikit cuplikannya, mangga ditonton. Oke, mungkin cukup itu ya, nanti di akhir ada lagi kok. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh koor kelompok kita, Irma Rahmi Oktaviani. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga masih semangat mendengarkan kami di sini presentasi. Jadi kali ini langsung saja ke intinya, yaitu tentang potensi dan juga masalah. Ada di slide ke-5. Sambil dilihat, mungkin di sini kita akan memaparkan adanya potensi dan juga masalah desa wisata Cikembang ini. Bisa dikerucutkan bahwasannya desa Cikembang ini memiliki 5 potensi wisata. Yang pertama Pajagalan, yang kedua Stadion Cikembang, yang ketiga Cikopi, yang keempat Museum Kina, dan yang kelima Taman Cikembang. Selanjutnya kita masuk ke Pajagalan. Pajagalan ini ada di Dusun 3, letaknya di daerah Bukatanah. Dan sebenarnya desa Cikembang ini, Pajagalan, sudah berdiri wisatanya tuh sejak tahun 2019 sampai 2020. Namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Kendalanya apa? Nanti mungkin bisa dibaca. Di sini tuh memang tempat untuk camp, ada juga flying fox, ada juga lapangan olahraga. Nah, Bapak Kepala Desanya itu sendiri akan memfokuskan di Pajagalan ini, yaitu pengembangan desa wisata olahraga. Karena akan adanya lapangan off-road, juga akan dibangun untuk silat dan lain sebagainya. Katanya seperti itu menurut wawancara saya dan juga ke kepala desanya. Nah, permasalahannya Pajagalan ini sudah tidak beroperasi lagi karena kendalanya adalah
tidak menyediakan lahan parkiran. Jadi ketika kami datang ke sana, ternyata si lokasinya itu ada di tempat perkebunan warga. Jadi masuknya juga mesti lewat belakang. Kemudian akses jalannya juga tidak memadai. Bisa dilihat dari cuplikan video tadi yang awal, bagaimana perjalanan kita ke Pajagalan ini cukup lumayan ekstrim. Jadi kalau misalnya mau datang ke sana hujan, wah itu lumayan cukup bahaya dan riskannya tinggi. Kemudian tidak adanya sumber air seperti kamar mandi. Nah ketika kita tadinya mau menginap di sana, tapi karena tidak ada sumber air yang pasti, masa kita mau ke tempat warga, jadi akhirnya memutuskan untuk menginap di dekat desa Cikembang itu sendiri. Terus kurangnya branding di media. Nah sebenarnya dulu ini Pajagalan tuh terkenal oleh desa Cikembang. Banyak orang yang datang ke sana seperti ada acara keagamaan dan lain sebagainya tuh biasa dilakukan di Pajagalan. Tapi ternyata sekarang sudah tidak terurus lagi karena sumber daya manusianya juga memang kurang. Sehingga Pajagalan ini sudah terlihat tidak bagus dan banyak rumput-rumput liar seperti itu. Di next. Stadion Cikembang. Jadi Stadion Cikembang ini letaknya ada di Dusun 2, dekat sekali dengan Desa Cikembang. Nah, Stadion Cikembang ini tidak hanya menjadi sarana olahraga saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai pameran kesenian tradisional. Nah, ketika kami ke sana ditawari untuk menonton acara tablik akbar di hari Kamis karena di lokasinya di Stadion Cikembang. Nah, memang lokasinya itu cocok banget untuk acara-acara ya, tapi ada permasalahan. Yang pertama adalah tidak diadakannya acara rutin sehingga masyarakat tuh kurang tertarik datang ke sana. Kemudian kurangnya branding di media sosial. Jadi sebenarnya Stadion Desa Cikembang ini selalu mengadakan kegiatan bola, pertandingan sepak bola oleh pemuda-pemudanya, Karang Tarunanya. Hanya saja saat ini Karang Tarunanya sudah tidak aktif lagi di Desa Cikembang. Karena apa? Karena sudah habis masa aktifnya gitu. Kemudian di nextnya Cikopi. Jadi Cikopi ini sudah berpotensi menjadi salah satu wisata. Kenapa? Karena salah satu yang kami wawancarai yaitu Kang Deki selaku patriot desa dari utusan Bapak Ridwan Kamil yang ada di Desa Cikembang sudah membuat berbagai macam rancangan, baik itu apa yang akan ada di sana, entah itu dimulai dari kafe, juga untuk foto-foto di sana. Nah, Cikopi ini bisa tempat bersantai dan lokasinya ada di Dusun 2 dekat dengan Desa Cikembang. Setelah itu Cikopi ini ada di tanah milik PTPN. Kemudian permasalahannya adalah kurangnya perawatan sehingga akhirnya Cikopi ini sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2020. Kemudian kurangnya konsisten dalam menjalankan pengelolaannya dan kurangnya juga branding di media sosial. Selanjutnya ada Museum Kina. Jadi sebenarnya Museum Kina tuh sama ada di Dusun 2, letaknya dekat Desa Cikembang. Dan ini adalah salah satu peninggalan. Jadi sebenarnya Kina ini adalah pohon yang sudah tidak ada sebenarnya di Desa Cikembang, tapi memang sejak dahulu peninggalan sejarahnya pohon Kina itu paling terbesar ada di Desa Cikembang. Baik itu pabriknya dan pengelolaannya ada di Desa Cikembang. Sehingga ini bisa menjadi salah satu potensi untuk wisata edukasi karena penyumbang Kina terbesar salah satunya pada saat zaman Belanda ada di Cikembang ini. Masalahnya itu adalah dekat kantor Abdeling berada di tanah milik PTPN, kemudian kurangnya bukti-bukti sejarah seperti barang peninggalan Belanda. Hanya ada beberapa saja peninggalan Belandanya, jadi memang harus dikumpulkan lagi gitu. Selanjutnya ada Taman Cikembang. Jadi Taman Cikembang ini tuh letaknya di belakang Cikopi. Nah, terletak di Dusun 1, Desa Cikembang. Tujuan
dibuat taman ini sebagai tempat bermain anak-anak. Jadi dulu ini tuh sangat bagus, tapi karena sekarang ada konflik lahan, akhirnya tidak beroperasi lagi secara baik dan sudah terbengkalai. Sehingga permasalahannya tidak adanya perawatan, kemudian kurang pasokan pencahayaan lampu. Jadi kalau malam dilihat Taman Cikembang ini tuh gelap. Oleh karena itu mungkin karena sudah tidak beroperasi secara baik, jadi anak-anak juga kurang bermain di sini gitu. Nah itu salah satu 5 potensi dari Desa Cikembang. Boleh di slide. Ini adalah kegiatan kami selama di Desa Cikembang, dimulai dari mengobrol bersama pemerintah desa, kemudian ngobrol bersama KKN, PKK, sorry. Ibu-ibu PKK, kemudian dengan Bapak Dusun 1 sampai Dusun 4, terus ngobrol bersama di kantor Afdeling, dan ini adalah perjalanannya. Jadi kita di Dusun 1 sampai Dusun 4 ini, Dusun 1 itu lebih ke agama, jadi Desa Cikembang ini memang tidak terlalu lebih ke wisatanya, tapi pihak pemerintah desa ingin sekali adanya wisata, cuman dengan beberapa pertimbangan karena kurang adanya sumber daya alam. Seperti tadi desa-desa lain kan memang sudah ada seperti Tarumajaya, memang sudah dipreparekan menjadi desa wisata, tapi Desa Cikembang ini sampai sekarang sedang menggarap seperti itu. Mungkin cuplikan terakhir dari kami untuk closing, mungkin kesimpulannya sedikit. Desa Cikembang bisa dikatakan desa yang banyak memiliki potensi untuk wisata. Sebelumnya Desa Cikembang ini sudah punya potensi, namun itu tadi karena kurangnya SDM dan juga SD yang di sana, sehingga butuh banyak perombakan dan perubahan yang ada di Desa Cikembang ini. Sehingga sebagai pemerintah desa perlu banyak mengeluarkan pendanaan, namun itu semua memang kita tidak terlalu ikut campur ke sana, namun kita hanya memberitahu kepada pihak desa, kita hanya akan datang untuk observasi dan juga membranding ketika membutuhkan kita untuk ada di Desa Cikembang itu sendiri. Mungkin itu kesimpulannya, dan untuk cuplikan terakhir video dari kami. Ya, nanti tunggu video. Pak Tisna mau masuk duluan? Ya, karena Cikembangan kita datang ke sana, jadi kita tahu persis lah persoalannya ya seperti apa gitu ya. Jadi bahkan dengan Pak Kadesnya pun sudah ada permintaan khusus. Jadi sebetulnya programnya sudah ada. Kalau Cikembang itu, ya wisata olahraga, kemudian UMKM dan proyek literasi yang itu bisa kolaborasi dengan 2 kelompok yang proyek yang lainnya. Jadi memang ada persoalan tadi tanah ya, kita tidak masuk ke wilayah situ. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan 2 lembaga PTPN misalnya, desa dan sebagainya, kemudian menjadi sebuah proyek yang bersama-sama gitu. Itu kan problemnya kan di situ gitu. Karena jelas permintaannya sudah jelas, bahkan desa sudah menyampaikan jelas kan, tolong kami minta Irma yang ikut ya, siapa yang ikut Irma itu sudah jelas, 3 itu disebut oleh desa. Jadi sebetulnya udah kelihatan programnya harus seperti apa, jadi lebih mudah karena memang ada permintaan dari desanya, tapi sekali lagi tidak masuk ke wilayah konfliknya. Tuh. Terima kasih untuk Desa Cikembang. Berbunga dan romantis ya. Rokok makan gratis gitu. Tadi saya begitu dibuka dengan visual tadi, jalan yang hujan kemudian kabut. Terus saya kaitkan tadi, saya bayangan saya mau main ke sana, suasananya pasti dingin tuh. Ketika ingin merasakan
hati yang berbunga sampai di ujung sana, ada romantisme di situ. Terus saya bayangkan ada cikopi, ya. Jadi romantisme dalam suasana dingin minum kopi, kan gitu ya. Itu bayangan saya. Lepas dengan muhrim atau enggak, ini persoalan pakai peci, jadi ceritanya rada harus. Saya tadi membayangkan ini ada juga destinasi, ada tujuan ke sana kan gitu. Paling tidak ada sesuatu yang bisa menjadi tujuan kita datang ke sana itu. Apalagi datang ke desa Cikembang, di situ ada hati yang berbunga kan gitu. Saya pikir ada taman di situ. Ada taman-taman Cikembang, tapi untuk main anak-anak kan gitu. Kalau saja itu menjadi nama desa, kemudian juga ada tagline tadi yang mau diciptakan, ya bisa-bisa saja. Walaupun mungkin untuk mewujudkan itu, kalau dari sisi daya tarik tempat wisatanya nampaknya kan hal yang biasa saja ya. Kalau secara alam tidak bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata karena keindahan alam dan luar biasanya, apakah memang ada yang lain? Menjadi wisata kuliner atau wisata religi atau apa? Yang saya juga kurang paham dengan desa Cikembang ini, tetapi paling tidak mudah-mudahan dari proyek ini ada semacam coba dibahas di sana, ada nggak yang kita bisa angkat menjadi sebuah potensi, ya, dari yang sekedar lapangan bola saja menjadi lapangan apa gitu. Sehingga nanti ada event-event tertentu yang memang orang bisa datang ke sana secara khusus. Atau kalau di Garut kan ada lomba domba tuh, adu domba misalnya. Jadi orang datang ke sana itu cuma mau lihat itu. Ini di sana apa gitu? Ya, apa ngadu ayam, apa burung, ya, atau ngadu jangkrik, atau orang ke sana supaya romantis atau apa gitu. Itu sih yang saya coba, apakah Cikopi itu juga menjadi satu bayangan saya, bukan hanya sekedar kedai kopi ya, tetapi suasananya ada pohon-pohon kopi di situ, ada suasana lain sehingga bukan hanya sekedar minum kopi, tetapi ada edukasi tentang kopi misalnya. Kan bisa dikembangkan di situ. Walaupun mungkin rencana ya, tapi paling tidak supaya ini juga bisa berlanjut. Cikopi kemana arahnya? Bukan hanya sekedar minum kopi dalam suasana yang dingin ditawarkan, atau nanti juga ada semacam edukasi yang terkait dengan kopi gitu. Ditanam berbagai, bukan hanya sekedar rumah stroberi, paling tidak itu mungkin bisa menjadi rumah kopi misalnya, atau apa yang bisa dikomunikasikan dengan pihak sana. Ya, jadi pemanfaatan ada. Yang jelas alam tidak mungkin, karena memang tidak ada hal yang spesifik yang menjadi daya tarik. Ada tempat-tempat tertentu. Ya paling tidak dengan lokasi yang begitu jauh tentu harus berbanding, harus seimbang dengan apa yang bisa didapatkan di sana. Tetapi paling tidak, kalaupun tidak mengundang orang luar, ya, tetapi paling tidak bisa nggak dikembangkan untuk wisatanya masyarakat Kertasari saja dulu lah, atau kecamatan-kecamatan yang di sekitar situ, sehingga itu bisa menjadi wisata kuliner atau apa gitu. Ya karena di situ kan banyak tempat makanan-makanan yang nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan UMKM-nya. Ya. Jadi datang ke sana mudah-mudahan ya paling tidak kita dulu lah yang bisa ke sana dan memperlihatkan itu. Itu saja barangkali Pak Tansah. Mangga yang lain. Pernah dengar istilah MAIS di dunia wisata? MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Kayaknya Cikembang itu, kalau saya karena pernah kesana, kebayang sama saya itu dibikin desa MAIS saja. Wisatanya jangan berdasarkan alam, tapi berdasarkan event. Eventnya event MAIS. Kalau tadi pengen pameran, ada pameran apa gitu, pameran misalkan Cikembang Motor Show yang isinya pameran trail, kendaraan-kendaraan trail untuk petani atau alat-alat pertanian, atau farmer market yang menjual produk-produk pertanian daerah situ.
dibikin pasar kaget mingguan, kan ada banyak sebetulnya kalau kita ngerancang pariwisata dengan konsep MICE itu. Dan konsep MICE-nya konsep MICE tingkat desa aja, jangan macam-macam. Jangan yang luhur-luhur. Kalau ada pameran otomotif ya otomotif pedesaan. Kalau ada pertunjukan pedesaan. Kalau ada pameran makanan pedesaan. Nah kalau event kayak gitu akan tergantung pada kekuatan promosinya kan. Eventnya udah dibuat bagus, khas, kemudian promosinya kayak gimana supaya orang tahu bahwa tiap minggu ada kegiatan. Dan itu yang saya pikir yang bisa dibuat di Cikembang, misalkan pameran di atas awan gitu. Orang sampai ke Citorek, ke kampungnya Pak Tisna, Jalan Butut, di Jugjug, Jambatan Potong, hanya untuk melihat awan. Orang pergi ke Dieng, kenapa yang dekat di situ nggak dipromosiin sebagai arena MICE di atas awan? Dan itu yang jadi kekuatannya, kekuatan untuk Cikembang sebetulnya bikin MICE itu. Dia punya lapangan ada 2 kan, tadi Pajagalan sama stadion. Dia punya akses jalan yang lumayan lah. Dan dia bisa juga ngedatangin wisatawan imbas itu dari KM0, dari Tarumajaya. Biar dia cuma bayar tiket masuk di Tarumajaya, tapi belanjaan duitnya banyak-banyak di Cikembang. Itu kan yang dilakukan kalau di Lombok itu antara Senggigi dengan pulau itu apa? Yang orang Senggiginya mah cuma naikin perahu, duitnya lebih banyak di Gili Trawangan dibelanjainnya. Walaupun di Senggiginya ada Hilton, tapi nginepnya mah tetap aja di Gili Trawangan. Nah yang kayak gitunya kita berpikir strategik yang seperti itu. Gitu aja lah. Jadi sudah mulai terbayang ya. Ya karena memang tadi ada event itu ya kan yang banyak diminta. Maka alternatifnya yang mungkin bisa dikembangkan adalah konsep pariwisata berbasis event. Kita sering menyebutnya dengan MICE, MICE, meeting, insentif, dan akhirnya itu exhibitions. Karena ada permintaan itu kan, permintaan off-road. Nah itu dibuat event apa namanya bisa per 1 bulan sekali dan sebagainya. Ditambah untuk menambah itu tadi yang imbas dari Tarumajaya itu dan kilometer 0 Citarum bisa ke situ, wisata pameran makanan dan sebagainya. Begitu? Sudah? Oh tinggal itu, sok putar. Bersama-sama berjanji di atas arena. Ini kau sudah tahu, inilah arti kami. Dapat dibanding hari untuk kami kita berjuang bersama, melebur bersama. Pertemanan bagi kami adalah segalanya. Satu kebijakan hanya untuk utama, ribuan kehormatan dan hanya untuk utama. Oh my god, Kendari the wonderful. Kemari nation berikan satu waktu yo. Semua bersatu jadi satu lagu yo. 3, 2, 1, 5, 6, 7 hands up. Rock, mulai lagi dan lagi rock. Eva Milita Yogyakarta to be hands up. Put your words in my pocket. Rest your love on me one. Lay your drugs on my shoulder. Put your words in my pocket. Rest your love on me one. Kembali lagi, difference lagu ini kembali lagi. Dengan tatanan melodi ini ku susun lagi. Ku mainkan klik, detik berdetik, dan semua bermain dengan iramaku. Mari bergembira bersama luangkan waktu. Sing along, what's up? Angkat tanganmu, katakan so. Next
Everybody forget all the make yo. Satu arah, satu kebijakan ke arah depan. Melangkah bersama, melihat bersama dengan